Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Ya, terima kasih saudara masih bersama kami di Barometer 7 hari perginya guru bangsa. Dan saya akan memberikan kesempatan pertama di segmen ini kepada santri Gus Dur dari Ponpes Ciganjur, Jakarta Selatan. Untuk bertanya silahkan berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pesantren Gus Dur, pesantren mahasiswa. Jadi pesantren ini sudah berdiri sejak tahun 2003 dan pengajarnya salah satunya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Beliau mengajar sejarah Islam. Ada juga Dr. Lutfi Zuhdi, pakar tafsir, dan Dr. Lukman Hakim, pakar tasawuf. Ya. Jadi pesantren ini adalah cita-cita Gus Dur untuk mendirikan pusat kajian Islam tradisional di Indonesia. Pertanyaannya? Iya. Kami hanya ingin berbagi cerita saja, Mas, tentang proses pendidikan di pesantren bersama Gus Dur. Oke, singkat saja. Iya. Menariknya itu Gus Dur karena seminggu sekali mengajar, beliau itu menciptakan suatu kurikulum yang berdasarkan spiritualitas. Jadi kita pertama belajar tasawuf karena untuk mendidik batin, tetapi kemudian kita belajar usul fiqh. Itu Gus Dur sendiri yang menyusun kurikulum itu ya? Para santrinya yang membaca, beliau yang kemudian menjelaskan dari persoalan kuburan sampai persoalan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Baik. Jadi intinya adalah bersama Gus Dur kami meyakini bahwa untuk menjadi seorang muslim kita memang harus meluaskan pemikiran kita sampai manapun. Baik, kita tangkap maksud Anda. Tetapi kedalaman spiritualitas kita itu yang menjadi utama, dan itu yang membuat Gus Dur besar tanpa tercerabut dari akar kemanusiaannya. Baik. Pak Kiai, itu yang membedakan Gus Dur ya? Gus Dur menguasai ilmu agama tetapi juga menguasai ilmu modern, seperti itu ya? Iya. Beliau itu sejak kecil dididik agama oleh keluarganya, walaupun beliau ditinggal ayahandanya masih umur 9 tahun. Kecelakaan di Bandung. Ketika itu bapaknya Menteri Agama, umur 39. Tapi beliau kemudian belajar agama di pesantren Krapyak Kiai Haji Ali Maksum, di Tegarrejo Kiai Haji Khudori, dan beberapa pesantren lain. Kemudian ke Kairo. Di Kairo tidak kuliah barangkali, satu kamar dengan Gus Mustafa Bisri. Tapi beliau tidak kuliah, hanya rajin baca buku. Ketika itu Presiden Jamal Nasir sedang terkenal lah ya. Kemudian pindah ke Irak, nah itu baru betul kuliah Universitas Baghdad ya? Iya, sampai dapat lulus S1. Tapi Gus Dur dulu katanya santri yang suka bolos. Iya. Benar tuh ya? Ya, beliau cerita sendiri. Tapi bahwa otaknya encer. Dia luar biasa. Luar biasa. Kalau keluar biasa saya tahu persis. Dan lebih suka nonton bola sama film katanya. Sama naik Vespa hijau katanya dulu. Yang itu saya nggak tahu, barangkali sebelum jadi ketua PBNU ya. Saya kenalkan setelah beliau jadi ketua umum dan sebelum jadi presiden. Suatu ketika seminar mengenang TB Simatupang di Pustaka Nasional. Gus sudah datang terlambat, biasalah. Sudah mulai narasumber yang sudah di atas, Jenderal Rudini, Romo Muji Sutrisno, Yakub Utomo. Nah, beliau duduk tidur nyenyak. Maaf, dengkur tidurnya malah. Ya. Asik gitu Ya, ya. ya berkeringat juga ya. Kebiasaan gitu. Pas selesai 3 orang itu, beliau dipersilahkan naik ke atas, saya yang bangunkan. Naiklah beliau. Nah, omongan 3 narasumber tadi dikomentari semua. Kok bisa tahu Pak Kiai? Yang setuju dia katakan saya sependapat dengan Pak Romo Muji tadi begini-begini. Yang tidak setuju juga saya tidak sependapat. Padahal dengan... fisiknya Gus Dur kan tidur, artinya akalnya bisa. Itulah yang namanya bahasa pesantrennya ilmu laduni, illumination. Jadi direct from Allah ya. Illumination, pencerahan dari Allah tanpa belajar. Dan ini saya bukan kata orang, saya menyaksikan. Itu dari muda Gus Dur mempunyai kelebihan seperti itu? Saya tidak tahu, karena saya kenal beliau tahun 89. Saya mengalami juga, Bapak Kiai. Ya. Jadi dalam keadaan yang lebih sehari-hari sering, karena setiap Gus Dur menerima tamu siapapun, saya ada di situ. Jadi orang suka bilang, Wimar nih kuasa sekali. Ya enggak lah, saya kayak kucing aja selalu ada dalam ruangan. Kadang-kadang juga nggak terlibat pembicaraan. Tapi sering di mana dia menerima seorang tamu, barangkali kalau nonton nih Pak Doro Jatun, misalnya duta besar ke Amerika,
dia tuh lagi bicara, Gus Durnya tidur. Dia suka bingung, gimana? Terus aja ngomong. Terus dia bicara, setelah selesai, Gus Dur seakan-akan bangun dan menjawab itu semuanya. Baik. Beberapa kali, jadi tamu tuh suka kaget, kok dia bisa dengar sambil tidur. Jangan Pak Wimar yang kasih tahu, maksudnya gitu ya. Saya mau bilang, tadi dia bilang apa, saya tahu gitu. Baik, kita akan lihat dulu pidato-pidato semasa Gus Dur, bagaimana Gus Dur melihat sebuah masalah yang sangat serius, tapi Gus Dur bisa mengomentari atau menyelesaikan dengan cara yang penuh humor, cara Gus Dur dengan santai. Kita ikuti bersama cuplikannya. Kita nanti akan sedikit bersolawat lagi supaya kita tidak terlalu intelektual, supaya ada juga spiritualnya, supaya Islam itu kita bawakan dengan kafah, tidak hanya akliyah tapi juga ruhiyah dan juga apa Janur lian Janur. Terus terang Janur lah kalau soal yang ketiga ruhiyah. Bahasa Maduranya yang pertama intelektual, yang kedua spiritual, yang ketiga memiliki sensitivitas, memiliki kepekaan satu sama lain, memiliki radar cinta satu sama lain. Oke, Cak Nun selaku moderator yang ekstrim. Moderator itu kan bawa sikap moderat, ini enggak ngompoki terus. Tadi kita mendengar begitu panjang pengantar dari Cak Nun. Cak Nun kalau lagi begitu biasanya lagi kasmaran. Apa sih ciri-cirinya Islam di Indonesia? Coba kasih contoh. Katakan bahwa Islam di Indonesia ini saya tidak bisa rumuskan, terlalu sulit, tapi contoh bisa. Apa? Contohnya adalah para ulama, kiai-kiai di Indonesia ini bisa salaman dengan perempuan. Coba di negeri lain yang berani salaman, baik dari dunia itu. Mengapa? Karena di negeri lain itu orang melihat hal itu sebagai tanda bahwa para ulama mereka mau kawin dengan perempuan yang tidak salaman. Ini masalahnya itu. Dulu ada seorang kiai yang mengatakan, ketua sampai meninggal, umur kamu nanti sampai 140, pakai saya. Coba semuanya udah mati, saya sendirian itu apa? Proses 80 salah. Karena 60 kan 14 tahun lagi. Ada seorang itu Jawa yang ngomong pada saya, ke 90. Jadi yang saya pegang salah. Ini saya lihat Pak Panda Nababan, juga saya dengar katanya ada Pak Permadi, nggak tahu dia bawa Cina Panda, nggak tahu saya. Nah, para hadirin dan hadirat sekalian, saya bersedia datang ke sini karena ini anti kekerasan. Pak Fahri, komentar Anda silakan. Gus Dur nggak bisa ditebak, lelucon itu keluar begitu saja, leluconnya segar, nakal, membuat masalah yang runyam, masalah yang susah jadi gampang. Komentar Anda sebagai Ketua Bidang Protokoler. Iya, saya ingat tadi statement beliau kan anti kekerasan. Itu konsekuen dilakukan oleh beliau at all cost, at all risk, termasuk ketika menjadi Presiden RI yang keempat. Jadi suatu saat dalam sebuah transit di Makassar, beliau itu hendak mengunjungi Papua di Jayapura untuk ketemu dengan beberapa tokoh masyarakat di sana karena kan situasi agak rawan. Jadi ketika di Makassar dianjurkan oleh Panglima TNI dan semua sekretariat militer segala macam untuk mengurungkan keberangkatannya ke sana karena ada kabar Bandara Sentani itu dikepung oleh pasukan yang pakai OTK, bersenjata segala macam, pakai panah, bahaya lah itu pokoknya. Jadi sebenarnya bahaya
urungkan aja Gus, Pak Presiden. Tapi Gus Dur tetap bersikeras untuk berangkat ke sana. Nggak apa-apa, biar aja mereka begitu. Itu pokoknya saya ingin pesankan, saya perintahkan jangan sampai ada satu pelor pun yang terlepas di sana. Saya minta dengan hormat, ini saya perintahkan jangan sampai dihalang-halangi. Akhirnya berangkat. Berangkat dan saya ingat pakai Hercules kepresidenan yang terbang kira-kira 6 jam dari Jakarta, dari Makassar itu kira-kira 3 jam ya, sampai di Bandara Sentani. Ternyata apa yang terjadi? Itu adalah rombongan Teis Hio Eluai Ya. dan rombongan yang menambut dengan tari-tarian Papua, jadi nggak ada ya. Semua ternyata Padahal kalau semuanya orang, pas gerak kalau Gus Dur orang semua. pikirannya pendek justru menganggap itu mengerikan ya. Padahal Iya. itu adalah cara mereka menyambut tamu Iya, terhormat ya. betul. Dan di perjalanan diululukan terus itu. Gitu aja kok repot gitu. Lah, Ya. iya. Pak Wimar, Anda sebagai jubir Sebagai atasan ya, jadi saya tuh belum pernah punya bos atasan yang begitu baik, considerate, jadi perhatian ya. Misalnya beliau terima delegasi parlemen negara-negara Timur Tengah Arab. Tentu karena beliau fasih bahasa Arab, jadi datang ngobrolnya bahasa Arab bercanda. Terus pas keadaan mau mulai, terus dia bilang, excuse me, apa Anda bisa bicara bahasa Inggris? Mengapa? Ya saya bisa bahasa Arab, tapi juru bicara saya nggak ngerti. Biar dia bisa. akhirnya pakai bahasa Inggris. Apa? Akhirnya Akhirnya pakai pakai bahasa Inggris, ya saya nyatet. Soalnya saya dibilang juru bicara ya segala macam, saya termasuk pencatat juga. Terus satu kali lagi yang perhatian, ini ada keadaan tegang, memorandum 1 DPR segala gitu ya. Terus akhirnya kan harus pulang juga ya. Jadi saya pulang. Nah biasanya kalau kita di istana, Pak Wahyu ingat kalau pulang tuh kita nggak bilang-bilang, datang juga nggak bilang-bilang karena terlalu banyak makan waktu gitu ya. Jadi saya udah pulang. Tahu-tahu saya ditelepon oleh Gus Dur. Mas Wimar masih di istana? Enggak, saya di mana? Udah di Semanggi. Oh, kenapa? Apa saya perlu balik lagi? Ya nggak apa-apa, besok deh. Apa kalau penting saya balik lagi? Enggak, saya bawa otak-otak dari Bantul. Mas Sulaiman, sebagai orang yang 9 tahun dekat dengan Gus Dur, melekat dengan Gus Dur, momen seperti apa sih yang paling Anda rindukan? Ya sebetulnya momen-momen yang ketika beliau bisa mencarikan suasana ya. Ketika saya ingat lucuan beliau ketika saya diajak ke Cina waktu itu pertemuan tokoh-tokoh lintas agama. Saya diajak waktu itu acaranya kita di sini rombongan, di sana juga disambut oleh rombongan dan diadakan gala dinner waktu itu. Waktu itu semua sambutan. Itu bukan pakai bahasa Cina ya? Bukan, bahasa Inggris ya. Setelah saya ya. Terus beliau semua pada sambutan, terakhir beliau biasanya. Terus beliau untuk mencarikan suasana itu beliau melucu. Saya ingat lucunya waktu itu dia cerita bahwa seorang pastor, seorang pendeta berburu harimau pakai senjata dan beliau nembak terus dodol sampai pada akhirnya senjatanya habis. Pada akhirnya harimau itu balik nyerang ke pendeta tersebut. Pendeta itu lari sekuat-kuatnya sampailah pada ke titik tepi jurang. Udah di bibir banget ya. Jurang, udah nggak bisa kemana-mana. Ya. Nah, terus beliau sakramen atau doa terakhir. Terus setengah jam kemudian sambil tutup mata dia berdoa, kok nggak dimakan-makan kata pendeta ini. Terus pendeta itu membuka matanya, lihat ternyata harimau juga lagi berdoa. Nah, terus pendeta itu bertanya, loh kok ikut berdoa? Iya, doa sebelum makan. Dan baik, kita masih akan kembali lagi dengan jok-jok segar, cerita-cerita lucu yang selama ini mungkin masyarakat banyak belum tahu, hanya orang-orang paling dekat dengan Gus Dur saja yang tahu. Kami akan kembali sesaat lagi hanya di Barometer.